Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tentunya secangkir kopi ya kawan-kawan ya harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya kesempatan kali ini saya ucapkan selamat terlebih dahulu nih buat teman-teman yang semalam gitu kan sempat short daripada paus, udah profit lumayan ya, walaupun nggak JP dari airdropnya tapi dia JP dari mekanisme shortnya. Oke. Karena kemarin juga ya banyak yang ambil posisi short di kepala 3 untuk si paus dan akhirnya pada taking profit di kepala 2 gitu teman-teman ya. Lumayan lah dengan beberapa leverage karena di sini yang menyediakan market future ya setahu saya ini baru ada Max Global kemarin ya, perilisannya itu 15 menit setelah pause itu listing di market spotnya Max Global, dan itu Max Global juga mengeluarkan market derivatifnya atau futurnya untuk si pause ya. Makanya teman-teman ya kalau kalian suka gitu kan bermain futur ya kan, apalagi dengan token-token baru yang baru rilis gitu teman-teman ya kalian bisa menggunakan Max Global. Kalian biasanya Max Global itu paling cepat ya untuk ngeluarin atau ngelisting market futurnya gitu kan. Link saya taruh di deskripsi kalau kalian mau gunain linknya teman-teman ya. Dan di sini perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, Max Global itu kalau di Play Store nggak ada. Jadi kalian harus menggunakan VPN teman-teman ya. Seperti itu untuk mendownload aplikasinya. Setelah di-download nggak menggunakan VPN nggak masalah, langsung bisa digunakan secara normal kayak biasanya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, langsung gas kita menuju ke informasi yang cukup menarik teman-teman, yaitu tentang parameter XRP di masa yang akan datang. Karena di sini ada good news nih buat kita semua ya. Ada beberapa poin penting dan ini bisa menjadi salah satu pemicu penyelesaian kasus Ripple antara SEC ini semakin cepat. Apa itu, kita gas. Nah, di sini teman-teman ya ada hot news atau kabar baru teman-teman ya, kabar hangat the parties ya. Jadi kurang lebih XRP Community, SEC Gov dan Ripple XRP ya. Permohonan bersama para pihak untuk menangguhkan banding telah dikabulkan. Oke, SEC diarahkan untuk mengajukan laporan status dalam waktu 60 hari sejak perintah ini. Nah, yang kita perlu ketahui adalah 60 hari sejak perintah ini. Jadi paling lambat teman-teman itu 2 bulan atau sekitar 60 hari untuk SEC biar mengajukan laporan statusnya gitu teman-teman ya. Dan di sini bisa lebih cepat daripada 60 hari, mungkin bisa 30 hari, 15 hari atau 40 hari. Ya intinya batas maksimalnya di area 60 hari. Dan ini adalah salah satu PDF ya teman-teman yang saat ini tersebar di X ya, tentang ya pengabulan hal tersebut lah. Nah, apa maksudnya itu ya? Jadi secara simpelnya gini teman-teman ya, secara simpelnya hal ini mengacu pada ya kan, dalam istilah awamnya atau istilah sederhananya gitu teman-teman ya. Yang pertama, ini kasus dihentikan sementara. Oke, kasus antara SEC dengan Ripple itu dihentikan sementara. Nah, proses banding secara ya kan secara resmi itu ditangguhkan, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terus di sini SEC harus melaporkan nih ya kan. Jadi SEC itu diharuskan untuk menyerahkan pembaruan status dalam waktu 60 hari. Nah, 60 hari itu adalah maksimal waktunya. Jadi bisa lebih cepat dari 60 hari, bisa kalau lambat enggak ya, karena batas maksimalnya itu di area 60 hari. Sejak perintah ini dibuat gitu, sejak berita ini muncul gitu teman-teman ya. Jadi udah terhitung sejak semalam kalau nggak salah ya. Nah, paling lambatnya itu ya penyerahan itu akan terjadi di bulan Juni 2025 teman-teman ya. Oke. Terus tidak ada resolusi segera gitu teman-teman ya. Jadi ini berarti ya kan pengadilan banding tidak akan melanjutkan argumen ataupun hingga jeda ya dicabut atau tindakan lebih lanjut diambil. Oke. Yang berikutnya adalah kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan penyelesaian atau langkah prosedur semacam ini yang terjadi saat ini, penangguhan ya, dihentikan, bukan penangguhan ya, kasusnya dihentikan sementara teman-teman ya. Itu biasanya ada penyelesaian atau prosedur semacam pembicaraan ya, penyelesaian atau negosiasi yang sedang berlangsung antara para pihak meskipun tidak dijamin. Oke. Jadi di sini kemungkinan hal ini teman-teman terjadi, biasanya itu akan ada negosiasi antara pihak SEC sama pihak Ripple untuk mencari jalan tengahnya dan ini menuju penyelesaian kasus tersebut ya kan.
Kalau ini ketemu win-win solution teman-teman ya, sebelum 60 hari mungkin kasusnya ya bisa dilanjutkan dan diketok palu, kasus antara SEC dan Ripple bisa selesai gitu teman-teman ya. Oke, mantap ya. Dan berikutnya, perakiraan harga XRP atau Ripple berdamai dengan SEC. Apakah harga di area 2 dolar merupakan harga dasar XRP yang baru? Jadi apakah harga 2 dolar saat ini itu menjadi harga paling dasar atau harga paling murah untuk XRP saat ini ya? Jadi nanti kalau kasus ini dibuka kembali dan menemukan win-win solution, penyelesaian terjadi, maka XRP bisa mengalami lonjakan harga kembali. Jadi harga XRP itu mengincar di area 2,25 dolar karena Ripple berdamai dengan SEC, meningkatkan sentimen indikator bullish, mengisyaratkan terobosan dari konsolidasi teman-teman. Oke, jadi harga XRP mendapatkan momentum menyusul penyelesaian SEC Ripple dengan indikator teknis bullish yang menunjukkan potensi penembusan ke atas, ya kan? Ripple berdamai dengan SEC karena apa? Kedua belah pihak sepakat itu untuk menunda bandingnya. Nah, biasanya kan penundaan banding seperti ini disepakati oleh kedua pihak. Mungkin kedua belah pihak akan ada pertemuan tertutup untuk membahas jalan tengahnya ya. Jadi tidak merugikan daripada dari pihak Ripple dan tidak merugikan daripada pihak SEC. Bagaimana kita cari jalan tengahnya? Mungkin seperti itu ya. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC Ripple Labs ya telah sepakat nih bersama untuk menghentikan sementara banding hukum mereka yang telah berlangsung lama, menandai perubahan penting dalam kebuntuan yang telah berlangsung hampir 4 tahun ini. Nah, menurut dokumen pengadilan yang baru-baru ini segelnya ya kan, tertanggal 16 April dan dibagikan oleh pengacara pembela James Cavilan, Hakim Pengadilan Negeri Jose A. Carbanes ya mengabulkan mosi untuk menangguhkan sementara proses banding tersebut ya. SEC akan diberi mandat untuk mengajukan pembaruan status dalam waktu 60 hari. Itu waktu maksimalnya ya. Jadi bisa lebih cepat nih ya kan. Harga XRP mungkin menuju pemulihan di area 2,25 dolar. Oke, jadi kalau harga XRP itu bisa kembali pulih di area 2,25 dolar, teman-teman ya, maka di sini yang mengindikasikan fase konsolidasi yang sering mendahului pergerakan arah. Jadi bisa dikatakan mungkin nanti teman-teman ya, XRP bisa sampai di kisaran 3 atau 5 dolar gitu teman-teman ya. Semoga saja sih dalam waktu dekat ya. Semoga di tahun ini XRP bisa membuat ATH-nya teman-teman, karena kita tahu lah ya, waktu Bitcoin ngepam tahun 2021, waktu altcoin itu naik gila-gilaan, XRP ini melempem ya, makanya dibilang stable coin. Dan saat ini saya harap XRP bisa menunjukkan taringnya di tahun 2025 ini, semoga benar-benar bisa membuat all time high. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP, semoga membantu. Tetap semangat dan salam cuan.